Salam, Tuhan memberkati kita. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Semoga damai Tuhan hari ini berlimpah atas hidup kita. Saudara-saudari, pada hari ini kita semua akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 22-30. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberikan kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahulinya. Yang mempunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjelang perayaan Hari Raya Pembaptisan Tuhan, hari ini kita mendengar kisah bagaimana Yohanes dan Yesus bersama-sama membaptis orang yang datang. Tetapi ada suatu hal yang membedakan, bahwa ada orang yang merasa apa yang dilakukan oleh Yesus itu suatu ancaman bagi Yohanes. Tetapi Yohanes memberikan pengertian bahwa dia yang sedang membaptis orang lain adalah dialah yang datang, yang dipersiapkan oleh Yohanes. Dialah yang dimaklumatkan oleh Yohanes. Dialah yang memberitakan tentang kedatangan Mesias. Dan kita bisa melihat bagaimana Yohanes memberikan kita satu gambaran bahwa untuk menerima Yesus dalam hidup kita harus dimulai dengan sikap kerendahan hati. Yohanes berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes adalah seorang nabi yang sangat terkenal saat itu, sebelum kedatangan Yesus. Dia adalah seorang nabi yang sangat dihormati. Ia sangat ditakuti oleh Raja Herodes. Ia sangat disegani. Oleh karena itu, ketika ada orang lain yang melakukan hal yang sama dengan Yohanes, maka orang-orang pengikut Yohanes merasa terancam. Tapi Yohanes tahu apa yang harus dia lakukan. Disinilah sikap kerendahan hati yang mau disampaikan oleh Yohanes kepada para pengikutnya, bahwa untuk menerima Allah di dalam hidup kita, kita harus mulai dengan sikap kerendahan hati. Rendah hati untuk mampu melihat kemampuan, kehebatan, keunggulan orang lain, dan teristimewa mampu untuk menerima kekuasaan Allah dalam hidup kita. Dalam bacaan pertama yang kita dengar hari ini, Yohanes mengingatkan kita bahwa ketika kita yang merupakan orang-orang beriman yang dilahirkan dari Allah, maka hiduplah sebagai putra-putri Allah. Maka ada suatu panggilan yang disampaikan oleh Yohanes, yaitu panggilan untuk berani percaya kepada Dia yang datang dalam hidup kita. Dan tentu pembaptisan merupakan awal dari satu kesatuan kita dengan Allah. Pembaptisan membersihkan, membebaskan, menyucikan kita dari dosa kita.
Namun pembaptisan itu tidak cukup. Kita harus menghidupi pembaptisan itu dalam hidup kita. Untuk setia kepada janji-janji baptis kita. Untuk setia menghidupi janji baptis kita. Untuk setia untuk menghidupi firman Tuhan di dalam hidup kita. Setia untuk tetap percaya dan tinggal di dalam firman itu sebagai pelaku firman. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah dalam hidup kita, jikalau kita ingin menerima rahmat ilahi Allah dan bisa mengalahkan kekuatan dosa, maka kita harus mulai dengan sikap kerendahan hati. Menyadari bahwa kita orang yang lemah, tetapi kita menjadi kuat oleh Allah. Kita menyadari bahwa kita hidupnya penuh dengan kelemahan dan dosa, tetapi oleh pembaharuan yang dilakukan oleh Allah melalui Roh-Nya, kita semua disucikan. Maka saudara-saudari, hal ini bisa dimaknai kalau kita mau membuka diri kita, mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya kekuatan hidup kita, andalan hidup kita, kekuasaan kita, maka tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu akan menjadi mudah bagi kita untuk mencapai kesatuan dengan Bapa dalam persekutuan dengan para kudus di surga. Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.